Pemirsa, usai berpidato di Kongres World Economic Forum di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto dan rombongan berkunjung ke Paviliun Indonesia. Presiden Prabowo mendapatkan sambutan hangat dari diaspora Indonesia. Saat duduk di ruang lounge didampingi sejumlah menteri kabinet, Presiden sempat mencicipi kopi Indonesia yang menjadi andalan Paviliun Indonesia. Paviliun seluas 215 meter persegi ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Investasi, Hilirisasi, BKPM Danantara, dan Kadin Indonesia. Untuk memperbarui agenda dari Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri World Economic Forum dan Board of Peace di Davos, Swiss, kita bergabung dengan reporter TV One Miranti Hirsman. Miranti, apa agenda dari Presiden Prabowo hari ini? Selamat siang, Sita Paprika, dan selamat siang pemirsa TV One. Agenda Presiden Prabowo hari ini adalah meninggalkan Swiss sekitar tengah hari. Dan ini adalah jadwal yang disampaikan kepada kami, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Jadi kemarin memang pada hari Kamis merupakan sebuah agenda yang sangat padat bagi Presiden Prabowo Subianto dan rombongan, di mana sejak pagi Presiden Prabowo Subianto sudah menghadiri undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk hadir dalam sebuah paparan dari Presiden Donald Trump di Board of Peace yang diakhiri dengan sebuah penandatanganan dokumen untuk bergabung dalam Board of Peace yang intinya adalah mendukung perdamaian di Gaza. Hal ini juga masih menjadi berbagai perbincangan di dunia internasional karena beberapa negara seperti Inggris dan juga Perancis masih berpikir ulang apakah mereka akan bergabung dengan Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Trump ini. Kita ketahui setidaknya ada 35 negara yang sudah bergabung dari 50 negara yang diundang oleh Presiden Trump. Kemudian memang seperti kita lihat bahwa kemarin Presiden Prabowo Subianto nampaknya juga sangat bersemangat atas bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini. Kemudian kita ketahui bersama bahwa setelah penandatangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sempat beristirahat di sebuah hotel, tepatnya di depan Paviliun Indonesia, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Kongres. Dan di situ Presiden Prabowo Subianto memberikan pidatonya selama hampir 1 jam. Yang menarik, Sita, bahwa pada saat Presiden Prabowo Subianto memberikan pidatonya, tidak semua orang dapat mendapat akses ke dalam gedung Kongres World Economic Forum. Dan yang terjadi adalah beberapa delegasi Indonesia yang tidak bisa masuk, akhirnya nonton bareng di Paviliun Indonesia. Karena selama hampir 1 jam itu memang pidato Presiden Prabowo Subianto sangat menarik dan juga memaparkan berbagai ide-ide dan juga capaian-capaian yang telah diraih oleh Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Dan ini merupakan hal yang penting juga bagi investasi untuk menarik investasi untuk Indonesia. Setelah pidato yang cukup panjang, Presiden Prabowo Subianto dan rombongan akhirnya sempat mampir di Paviliun Indonesia, dan ini merupakan hal yang cukup mengejutkan karena tadinya saya mengatakan bahwa mungkin Presiden akan segera kembali ke tempat peristirahatan untuk beristirahat, tapi tentu saja
para penyelenggara Pavilion Indonesia yang terdiri dari Danantara dan juga Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM dan juga Kadin Indonesia sangat bergembira dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan menyaksikan sendiri uh, apa yang mereka upayakan selama ini. Dan kita tahu bahwa selama penyelenggaraan World Economic Forum, Pavilion Indonesia menyelenggarakan berbagai diskusi dan juga one-on-one bisnis, pertemuan, dan juga promosi Indonesia. Salah satunya Malam Indonesia dan juga Kopi Indonesia. Satu hal lagi yang penting Sita Paprika di sini bahwa Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri sempat juga menjadi pembicara dalam sesi World Economic Forum dalam tema kelistrikan yang berkelanjutan di kota-kota. Baik. Bagaimana diskusi itu berlangsung? Nanti kita tunggu laporan saya dari Davos. Miranti Hirschman langsung dari Davos, Swiss. Terima kasih.